Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Fitriani. Hari ini saya akan mempresentasikan sesi 2 tentang nilai-nilai Pancasila. Definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, dilanjut. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila mendorong atau memengaruhi manusia untuk mempraktikannya dalam kehidupan nyata setiap hari. Nilai mendorong manusia mewujudkan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya, baik dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Supaya nilai-nilai luhur Pancasila selaku pedoman hidup bangsa Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan norma-norma dasar tertentu. Norma-norma dasar ini merupakan pengetahuan dari nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Norma-norma dasar tersebut pada gilirannya akan menjadi ajaran atau petunjuk konkret bagaimana manusia harus berperilaku sesuai dengan Pancasila. Norma-norma dasar ini menjadi nilai-nilai moral Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh pada bentuk sikap dan perilaku positif bagi Indonesia. Baik, yang pertama, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama juga mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam hidup dan kehidupannya benar-benar meyakini dan menyadari akan kekuasaan Tuhan yang bersifat mutlak tidak terbagi, sehingga sila ini mempunyai kedudukan yang tertinggi, yang teramat luhur dan mulia. Untuk memperkuat sila pertama ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti negara Indonesia mempunyai keyakinan sesuai dengan agama yang dianut dan menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lanjut, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua merupakan suatu kebulatan pengertian yang lengkap tentang manusia. Hal ini berarti bahwa manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, harus ditempatkan pada tempat yang sesuai. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diartikan sebagai suatu penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur tanpa membeda-bedakan keyakinan hidup, status sosial politik, ras, warna kulit, keturunan, bangsa, agama, budaya, adat, dan suku. Tuhan menciptakan manusia dalam kedudukan yang sama derajatnya. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan menghargai serta memperlakukan setiap orang dengan baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu menghargai manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, menghormati persamaan derajat, hak dan kewajiban sebagai warga negara tanpa membedakan agama, suku, keturunan, warna kulit, dan status sosial. Yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang keenam, sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain di dunia. Lanjut, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung arti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yaitu persatuan yang didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.
Persatuan Indonesia mengandung arti kebangsaan atau nasionalisme, yaitu bangsa Indonesia harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit, yang hanya mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain, tetapi kebangsaan yang menuju persaudaraan dunia yang dikehendaki bangsa-bangsa saling menghormati dan saling menghargai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menempatkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Dan yang terakhir, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini berarti bahwa dalam perjalanan kekuasaannya dilakukan melalui perwakilan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh akal sehat serta penuh rasa tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu mengutamakan musyawarah yang dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk menyalurkan aspirasinya. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah keadaan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Artinya, kehidupan ini tidak hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan kekayaan, jabatan, atau suku tertentu. Keadilan sosial dapat diartikan suatu pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional yang bertujuan untuk menumpuk dan mendorong perkembangan segenap kapasitas setinggi mungkin dari seluruh kepribadian anggota masyarakat. Seluruh rakyat Indonesia adalah setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang mendiami wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara yang berada di negara lain. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung dua aspek tujuan hidup. Yang pertama, masyarakat yang berkeadilan, di mana kondisi masyarakat menunjukkan pada tata kehidupan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan hidup rohaninya. Yang kedua, masyarakat yang berkemakmuran, di mana kondisi masyarakat menunjukkan pada tata kehidupan yang terpenuhi berbagai kebutuhan hidup material atau jasmaninya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik atau hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan. Baik, dilanjut. Ada fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila harus menjadi ilham bagi seluruh pemikiran yang tertuang dalam berbagai macam produk aturan yang berlaku dalam Republik Indonesia. Yang kedua, ada sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi cermin pribadi ketika dunia internasional melihat kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi,
Pancasila harus tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Misalnya, bahwa kita adalah bangsa yang religius, ramah tamah, dan kita terkenal dengan kemajemukan yang kita bisa olah sehingga sebagai bangsa kita tetap bersatu. Lanjut. Yang ketiga, sebagai dasar negara Republik Indonesia. Insinyur Soekarno-Hatta yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara melalui Panitia 9 saat itu Pancasila dianggap cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, ada sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam tadi sila kelima dijelaskan bahwa Indonesia ingin memajukan kesejahteraan umum. Namun demokrasi kita seringkali dicederai oleh segelintir orang yang kadang membuat kita jadi menyaksikan apakah Pancasila masih bisa relevan atau tidak dengan kehidupan di era modern saat ini. Pada implementasi atau pelaksanaannya, misalnya ketika partai pemenang pemilu atau menyusun kabinet kerja, seharusnya merangkul semua golongan dan profesi agar kabinet yang berjalan dan dapat bekerja secara maksimal. Yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum. Segala peraturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan dan ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan perpu lainnya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang paling atas, yaitu Pancasila. Jadi kesimpulannya, Pancasila tidak hanya sekedar kumpulan nilai-nilai, tetapi juga merupakan cerminan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, memberi panduan bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang adil, makmur, bersatu, dan keberagaman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.